kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh mereka cukup punya nama di dunia seni. Wajah mereka juga kerap mengisi layar kaca. Namun kini mereka memilih untuk banting setir dan terjun di dunia politik. Apa visi misi mereka? Dan mampukah mereka turut membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik? Temukan jawabannya di Q&A, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Untuk episode kali ini kita akan menguji calon politisi. Nah, yang akan menguji adalah para panelis kita yang sudah hadir bersama kami saat ini. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat besar ya untuk saya. Memang kalau kita bicara mengenai perubahan dalam dunia pendidikan itu apakah kita mampu untuk apa sih yang membuat Mas Hengki berapa kali ini tetap bangun lagi? Ini kan kayak prinsip yang jatuh 6 kali bangkit 7. Ngambil DPRD Kota Depok. Pertanyaan saya, kenapa milih? Sebenarnya harus bersyukur, sudah dikenal orang. Tapi kalau kalian tampil dengan bukan mana menciptakan lagu dosakah aku atau ancaman pembunuhan. Gimana bisa nyambung sama rakyat? Kamu harus bersusah-susah dulu. Bapakmu wartawan antara yang bagus. Pertanyaannya Giring kan sangat ngefans sama Pak Jokowi. Kenapa masuk PS? Yang akan kami uji, pertama ini adalah dikenal sebagai seorang vokalis dari band ternama Niji. Siapa lagi kalau bukan Giring. Terima kasih Giring sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah diundang ke sini. Giring, kita kasih kesempatan dulu untuk sebagai intro. Tolong Giring kasih penjelasan visi misi orasi lah begitu kepada para panelis kita ini untuk nantinya mereka menjudge apakah oke atau tidak begitu. Selama 1 menit kita kasih waktunya. Waktunya tolong disiapkan. Giring boleh berdirinya di sini aja. Saya sambil baca note saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya siapin. Nggak apa-apa. Kita mulai 3, 2, 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya mimpi. Saya punya mimpi di masa depan ratusan juta angkatan kerja Indonesia itu ratusan angkatan kerja yang produktif dan juga ahlinya. Di mana mereka bisa bekerja berdasarkan hasrat dan juga bakat mereka. Dari kecil negara wajib mengetahui bakat dari anak-anak Indonesia. Contoh, misalnya kamu dari kecil pengen jadi pengacara seperti Bang Ruhut. Otomatis negara wajib mengetahui itu dan juga hanya wajib untuk memberikan mata pelajaran sesuai agar dia bisa menjadi, kamu bisa suatu hari nanti bisa menjadi Bang Ruhut. Contohnya apa? Yaitu materi pendidikan tentang logika, tentang ilmu sosial, tentang hukum, tentang debat dan juga komunikasi yang lancar. Waktu habis. Loh, katanya 1 menit. 1 menit, udah 1 menit. Udah 1 menit. Wah, cepet juga ya 1 menit ya? Cepet juga 1 menit. Iya. Silakan duduk, kita tanyakan nanti kepada para panelis. Kita langsung buka saja. Berdasarkan orasi yang singkat ini, bagaimana apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang, apa sudah cukup? Silakan Kezia mungkin siap. Yang kita tahu bersama bahwa masuk ke dunia entertain itu kan agak sedikit sulit. Tapi kenapa Mas Giring itu tiba-tiba kok masuk ke dunia politik? Apa sebenarnya yang mengantarkan? Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat besar ya untuk saya, untuk masyarakat Indonesia. Karena di sini kalau mau dilihat banyak anak muda yang mengagumi seorang Niji. Sejujurnya saya itu adalah dulu waktu awal-awal ngeband saya orang yang sangat apatis dengan politik. Apalagi saya dulu kuliah di ilmu sosial, waktu itu saya kuliah di hubungan internasional, sangat apatis. Makanya saya memilih, udahlah main musik aja deh, enakan main musik, iya gak? Nggak tahu kenapa, tapi setelah Pak Jokowi menang di tahun 2014, itu semuanya berubah. Saya melihat bahwa ternyata tadinya politik yang kelam, suram, kalau diisi dengan orang-orang baik seperti Pak Jokowi ternyata ada harapan. Kalau diisi ada orang-orang yang ingin bekerja, ingin melayani masyarakat, ternyata ada kok hasilnya. Kita lihat sendiri dalam waktu 3 tahun ini udah begitu banyak pembangunan, udah begitu banyak perubahan. Dan udah begitu banyak perbaikan. Walaupun belum sempurna, tapi perjuangan masih panjang ke depan. Oleh karena itu,
Kenapa saya tertarik untuk masuk? Ternyata kalau menjadi orang baik bisa masuk dan juga bisa melakukan perubahan. Jadi memang itulah sebenarnya panggilan karena terinspirasi oleh Pak Jokowi. Emang persamaan Giring dan Pak Jokowi apa? Wah, Menurut Giring? Mungkin yang bisa disamain doyan kerja keras saja kali ya. Saya adalah seorang pekerja keras sih. Yang buktinya selama bertahun-tahun kemarin Niji bisa sebulan itu 10 kali manggung, 12 kali manggung, habis itu juga ya bekerja, selain itu saya juga acting, saya juga pengisi suara, main iklan dan yang lainnya. Karena sejujurnya saya pengen bekerja halal dan juga bekerja dengan keras. Oke, tapi kita tahu Pak Jokowi juga banyak tantangannya gitu kalau Bang Ruhut. Nih kalau melihat seorang Giring, apa yang perlu dia waspadai? Apa kira-kira yang bisa dia perbaiki lagi untuk depannya? Apa yang disampaikan Giring tadi sudah baik. Bagaimana Giring ke depan? Terima kasih, kau senang. Idola dengan Pak Jokowi, betul, dia kerja itu baik sekali. Tinggal nih Giring siap nggak untuk terpilih dan siap tidak untuk tidak terpilih? Bila terpilih saya siap langsung kerja, benar-benar memperjuangkan tadi yang saya impikan. Saya memilih untuk masuk ke Komisi 10 karena disitulah tepatnya pendidikan ada di Komisi 10 dan juga kesenian juga di Komisi 10. Jadi begitu kepilih langsung saya siap bekerja. Mau itu 5 tahun kek, mau itu 10 tahun sampai impian saya bisa terwujud agar manusia Indonesia benar-benar bisa produktif karena pendidikannya berkualitas, saya siap. Gitu. Oke, mungkin ke Mbak Zeti nih, Mbak Zeti karena udah di DPR. Belum selesai dijawab, kalau nggak kepilih ya udah nggak apa-apa juga. Mungkin saya berjuangnya dengan cara yang lain. Berjuangnya cara yang lain. Mbak Zeti, mungkin gak sih kalau misalnya kita punya idealisme masuk ke DPR yang sudah terbentuk sistemnya bisa merubah dan apakah seorang Giring mungkin nanti bisa ditantang juga nih. Bisa atau tidak merubah sistem yang sudah ada itu? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Giring. Jika di awal tadi dia selalu mengatakan perubahan-perubahan. Jadi memang kalau kita bicara mengenai perubahan dalam dunia pendidikan itu apakah kita mampu untuk bisa berdiri sendiri dalam satu fraksi yang kita inginkan. Kalau saya dengar Mas Giring juga ingin melakukan satu perubahan dalam pendidikan, ingin meniadakan yang namanya UN, ujian nasional. Apakah mampu, apakah bisa, bagaimana caranya? Kalau menurut saya yang paling penting adalah kita ngasih data. Selama ini ujian nasional itu alasannya selalu sama, standarisasi. Standarisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Tapi bagaimana kita bisa membuat standar di seluruh pendidikan seluruh Indonesia. Kalau gurunya aja di Jakarta standarisasinya sama di Jayapura udah beda. Di Jayapura sama di Manado standarisasi gurunya sudah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua fasilitas dari sekolahnya. Bagaimana kita mau saudara-saudara kita yang di Ternate, di Jayapura dan di Indonesia bagian lainnya yang tertinggal gitu misalnya. Bagaimana mereka bisa berkompetisi standarisasi dari sekolahnya tidak sama dengan standarisasi sekolah di Jakarta, di Bandung, dari kota-kota besar yang lainnya. Itulah alasannya kita kenapa harus menghapus ujian nasional. Karena secara standarisasi sudah tidak sama. Dan caranya bagaimana ya dengan data. Ya kita buktikan. Kita buktikan bahwa ini udah gak relevan lagi untuk zaman sekarang. Zaman sekarang anak-anak Indonesia itu sangat-sangat pintar. Bahkan anak-anak saya jauh lebih pintar daripada saya. Waktu saya umur 11 tahun saya masih main genteng, masih main layangan di genteng. Tetapi anak saya umur 11 tahun sudah bisa nyari duitnya sendiri. Dan bahkan cita-cita mereka sekarang pengen jadi YouTuber. YouTuber sendiri juga gajinya juga sangat besar sekarang. Ya kan? Jadi masalah ini adalah kita harus terus memberitahukan kepada pemerintah masalah data. Datanya sekarang bahwa sistem pendidikan ini sudah terrelevan. Oleh karena itu ya butuh waktu perjuangan lama. Makanya saya tadi bilang mungkin tidak bisa 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Cuman ya karena saya mau golin itu dulu deh. Baik. Saya mau golkan itu dulu. Mbak Tejo. Ya saya akan 2 bagian. Pertama kritikan, kedua pujian. Kritikan saya, dulu aku ketemu kamu itu. Waktu kita masuk sama-sama main film, enak orangnya gitu loh. Enak, sekarang kok jadi formal. Apakah jadi politisi harus kayak gini gitu loh. Apakah harus pakai dasi? Dan yang kedua kritik saya, apakah kamu pernah sengsara? Kritik saya terhadap generasi kedua, orator selalu nggak menyangkut ke perasaan orang yang kamu jumpai cuma pikiran orang. Rasa itu nggak dapat. Kenapa? Generasi kedua biasanya nggak dari nol hidupnya. Jadi orasimu itu bagus. Misalkan putranya Pak Surya Paloh, putranya Pak SBY, banyak lagi yang lainnya kalau ininya dapat, tapi gesturnya kayak nggak pernah susah.
Gimana bisa nyambung sama rakyat? Kamu harus bersusah-susah dulu. Bapakmu wartawan antara yang bagus. Mungkin hidupnya lebih enak. Itu kalau kamu orasimu pengen live, sengsara bersama yuk. Tapi yang ini pujian, programmu untuk mendekati kayak nanya ke Andini tadi, you mau jadi pengacara, pendidikan dari SD sudah dibangkitkan itu. Terima kasih. Kalau ditanya pernah susah ya pernah lah Kang. Saya pernah jadi pengamen jalanan pernah. Karena saya... Tapi nggak muncul di orasimu tadi, gesturnya nggak kayak dari rakyat. Boleh nggak tunjukin saya kalau gesturnya gak gimana? Gak bisa, itu nggak mungkin belajar. Tapi yang tadi nggak, tapi cognitively oke, tapi nggak afektif. Wah itu saya harus belajar lagi kayaknya. Pertama gitu, kedua juga saya pernah susah, saya juga pernah jadi supir, saya juga pernah menjadi fotografer, kawinan, fotografer buku tahunan juga. Dan itulah yang diajarin oleh kedua orang tua saya bahwa kerja keras gitu. Mungkin kurang cukup susah kali menurut Mas Sujiwo Tejo gitu kali ya. Cuma bagi saya itu sudah lumayan perjuangan. Bukan kurang susah, rasa rakyat itu nggak ada di gesturmu. Tapi itu bisa terbentuk dong Kang, Mas. Bisa terbentuk kalau latihan dan segala macam. Jadi perlu latihan begitu. Perlu latihan ya, dan memang saya sedang membuka untuk para calon-calon legislatif dan juga para orator bisa datang dan bisa kita pelajari bersama. Oke, kita akan kembali saat lagi Q&A, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh